Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, saat Kaisar Klan Pemakan Jiwa masih memakan jiwa, Xiaoyan langsung menggunakan keterampilan 7 langkah Dewa Pembunuh. Namun, 7 langkah Dewa Pembunuh yang mengambil 4 langkah runtuh saat bertabrakan dengan kondensasi jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Xiaoyan hanya menggunakan 4 langkah, tetapi kekuatannya tidak buruk. Bahkan jika dia tidak dapat melukai Kaisar Klan Pemakan Jiwa, keterampilan bertarung itu tidak akan mudah diselesaikan olehnya dalam sekejap. Mata Xiaoyan menyusut sedikit, dan dari pertempuran saat ini, dia bisa merasakan bahwa jiwa Qimi mengendalikan tubuh avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Xiaoyan bahkan merasakan ancaman dari Kaisar Klan Pemakan Jiwa di kabut hitam jauh. Karena keempat langkah itu tidak efektif, Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya lagi, dan langkah kelima langsung mengembun di udara. Sejauh ini, langkah kelima tidak bisa dikatakan sebagai batasannya, tetapi Xiaoyan juga harus menanggung beban tertentu sebelum dia dapat menggunakannya. Tentu saja, jika dia menambahkan kekuatan inti Guntur Void, bukan tidak mungkin untuk menggunakan langkah ke-6. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya menggertakkan gigi dan tidak ada gunanya menarik terlalu banyak. Lebih baik menggunakan metode yang lebih langsung, dan ini juga saat yang tepat untuk menguji batas penggunaan teknik pembentuk kehidupan dengan avatar dewa asli. Pada saat ini terlihat inti Guntur Void mengalir di sekujur tubuh Xiaoyan, dan kekuatan fisik Xiaoyan telah ditingkatkan lagi. Dia melakukan teknik pembentukan kehidupan dengan avatar Yuan Shen, dan dengan kekuatan fisik yang kuat dari avatar Yuan Shen, 7 langkah Dewa Pembunuh yang ditampilkan olehnya lebih kuat, dan dia bisa menggunakan langkah ke-7. Tetapi setelah digabungkan dengan avatar dewa asli, Xiaoyan paling banyak hanya menggunakan langkah ke-5. Dan langkah ke-6 ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakannya. Sebelum hantu itu muncul, suara menderu terdengar dari kehampaan, seolah-olah monster besar sedang turun dengan cepat. Seluruh tubuh Xiaoyan berkedip-kedip dengan inti Guntur Void. Langkah ke-6 yang lebih padat mengembun di udara, memancarkan fluktuasi napas yang sangat menakutkan, dan kemudian hancur dengan keras ke bawah. Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki hari ini, jika kamu berada dalam formasi hantu 6 rodaku, aku akan mencabik-cabikmu, dan kamu tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Jiwa terkutuk. Di dalam kabut hitam, Kaisar Klan Pemakan Jiwa mengeluarkan raungan marah, dan jiwa Qimi di avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa juga terkejut. Apa-apaan ini? Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Jiwa Qimi terlihat seperti tidak ada hubungannya dengannya, tetapi sekarang dia mau tidak mau menjadi sedikit khawatir. Lagi pula, jika Xiaoyan benar-benar dikalahkan, maka dia pasti akan ditangkap. Mendengarkan kata-katanya barusan, sepertinya kebencian terhadapnya lebih berat daripada terhadap Xiaoyan. Tentu saja hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, hilangnya tubuh fisik Kaisar Klan Pemakan Jiwa
memiliki hubungan yang besar dengannya secara langsung. Bahkan jika Xiaoyan tidak ikut berpartisipasi, maka tubuh fisiknya akan tetap diambil oleh jiwa Jimmy. Aku tidak menyangka idiot ini diam-diam mempersiapkan gerakan sebesar itu. Tapi aku tahu kelemahannya. Melalui formasi ini, bahkan jika dia memiliki banyak keterampilan, dia mungkin bukan lawan dari Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Dia bisa mendeteksi rencana yang sangat tersembunyi dari bintang-bintang yang terkandung dalam Dewa Asli Bintang 5, sehingga bisa dikatakan tidak memiliki kekurangan. Gumam jiwa Jimmy yang ada di avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa Xiaoyan. Dia terus menonton seluruh situasi pertempuran dengan tenang. Dia tidak berniat untuk terlibat pada saat ini. Lagi pula, dia dapat melihat metode lain apa yang dimiliki Xiaoyan. Formasi. Maka itu hanya dapat dianggap bahwa kamu tidak beruntung. Xiaoyan mencibir. Langkah ke-6 telah mendarat dengan tabrakan dan suara gemuruh menyebar. Hanya untuk melihat Kaisar Klan Pemakan Jiwa melambaikan tangannya dan jutaan jiwa berubah menjadi cakar hantu dan menghadapi langkah ke-6 Xiaoyan. Kekuatan yang kuat dari keduanya bersaing satu sama lain, dan cakar hantu yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya mampu bersaing dengan langkah ke-6 Xiaoyan. Dengan jumlah yang begitu agung, ditambah dengan kemahiran Kaisar Klan Pemakan Jiwa dalam menggunakan jiwa, bahkan yang kuat di langkah ketiga keabadian Kaisar, akan berada di bawah formasi besarnya dan mungkin bukan lawannya. Tapi selama itu adalah formasi, maka secara alami Xiaoyan memiliki keunggulan. Xiaoyan memasukkan telapak tangannya ke dalam jubah lengan dan kemudian mendengar suara kutukan yang familiar. Xiaoyan sudah terbiasa dengan lidahnya yang beracun. Meskipun Gouyan selalu bersikap kasar terhadap Xiaoyan dan bahkan melecehkan Xiaoyan. Setidaknya setiap kali Xiaoyan memintanya untuk bergerak, meskipun wajahnya penuh keengganan, tapi pada akhirnya dia tetap dengan patuh menyelesaikannya untuk Xiaoyan. Dan sepanjang perjalanan, dia membantu Xiaoyan menerobos banyak formasi besar. Mereka yang membunuh 1000 pisau, apa yang kamu ingin aku lakukan lagi? Hancurkan formasi ini dalam setengah batang dupa. Xiaoyan berkata dengan dingin, dan tahanan roh itu sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Tepat ketika Gouyan hendak marah, Xiaoyan berkata lagi, "Dengan kekuatanmu, formasi tingkat ini seharusnya tidak membutuhkan setengah batang dupa, kan?" Sanjungan itu membuat Gouyan tiba-tiba sangat bangga, sehingga dia naik ke langit, segera mencibir 2 kali. Itu wajar, formasi tingkat rendah seperti itu. Aku bisa menghancurkannya dalam beberapa menit, kata Gouyan dengan percaya diri, dan Xiaoyan tersenyum ketika mendengarnya. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia bergerak menuju Kaisar Klan Pemakan Jiwa di ujung, meninggalkan tahanan roh yang masih bahagia saat ini. Dengan sedikit pujian, segera membuat pantatnya naik ke langit. Matanya yang besar terbuka dan seberkas cahaya biru keluar dari matanya yang besar, dan seluruh formasi tampak mustahil untuk disembunyikan di bawah cahaya biru. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan bergerak, dia mengeluarkan 8 penguasa berat Xuan di belakangnya. Api dan guntur mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Kemudian, dengan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli, dia mengayunkannya dengan 1 kaki dan menabrak Kaisar Klan Pemakan Jiwa dalam kabut hitam.
menelan api dan penguasa guntur. Kaki Xiaoyan tidak biasa. Nyala api yang terkandung di dalamnya adalah jantung api, dan kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya adalah jantung guntur. Ini adalah dewa langit dan bumi. Ketika Kaisar Klan Pemakan Jiwa melambaikan tangannya, jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Xiaoyan. Bukankah itu hanya jiwa? Jangan lupa, aku juga memilikinya. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam ketika avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa tersapu bersama. Puluhan juta jiwa dari tubuhnya juga tersapu pada saat yang sama. Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk segera mendekati Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Karena kamu sangat cemas dan bertekad untuk mencari kematian, maka aku akan membantumu. Kaisar Klan Pemakan Jiwa mendengus dingin dan menjulurkan telapak tangannya ke dalam kabut hitam di belakangnya. Dan terlihat bahwa dia mengeluarkan sepotong darah dari kabut hitam di telapak tangannya yang berubah menjadi pedang panjang dengan udara hitam di seluruh gagangnya. Ini adalah pedang yang memakan jiwa. Pedang ini dapat memotong tubuh dan jiwa. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan pedang yang memakan jiwa ini. Kaisar Klan Pemakan Jiwa berkata dengan suara yang dalam, dan Xiaoyan terkejut saat melihatnya. Tampaknya kamu harus ditangkap dan mengambil jiwamu. Bahkan jika kamu telah mengambil avatarku, kamu tidak akan dapat menunjukkan kekuatannya, gumam Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Meskipun memiliki avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa, sama seperti avatar dewa asli dan memiliki kekuatan yang besar, tetapi Xiaoyan belum tahu cara yang tepat untuk menggunakan keduanya. Xiaoyan hanya mendapat sedikit informasi tentang dewa asli dan hanya memahami metode kultivasi dasarnya, dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Justru karena inilah Xiaoyan sangat berharap untuk menemukan senior yang masih hidup dari klan dewa asli. Jika dia dapat memperoleh bimbingannya, kekuatan avatar dewa asli benar-benar dapat ditampilkan di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu, setelah mendapatkan avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa, Xiaoyan tidak akan melepaskan Kaisar Klan Pemakan Jiwa ini dengan mudah. Tentu saja, dengan kekuatan Kaisar Klan Pemakan Jiwa saat ini, mungkin bukan tugas yang mudah untuk menyelesaikannya. Tetapi jika dia secara paksa menggunakan teknik pembentuk kehidupan dari avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa, ditambah dewa asli dan tubuh Xiaoyan, mungkin Xiaoyan dapat bertarung dengannya. Pada saat ini, Xiaoyan sudah melambaikan 8 penguasa berat Xuan dan membantingnya dengan keras ke arah Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Yang terakhir memegang pedang dengan satu tangan, dan dia menghadapi 8 penguasa berat Xuan milik Xiaoyan yang penuh dengan api dan guntur. Dalam sekejap, api dan guntur meletus dari penguasa berat Xuan, menyapu dan menyelimuti Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Pada saat ini, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Kaisar Klan Pemakan Jiwa, dan kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya seperti ngengat yang bergegas ke nyala api, menggunakan jumlahnya yang sangat besar untuk menekan api dan guntur Xiaoyan. Kekuatan fisiknya sangat kuat, tetapi hanya itu saja. Segera setelah Kaisar Klan Pemakan Jiwa selesai berbicara, pedang pemakan jiwa hitam melonjak di tangannya, dan kemudian dengan gelombang tiba-tiba, penguasa berat Xuan Xiaoyan dipantulkan. Kaisar Klan Pemakan Jiwa benar-benar menggunakan kekuatan dari jiwa-jiwa ini. Meskipun itu tidak berasal dari tubuhnya,
Tetapi kekuatannya saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari Xiaoyan dan bahkan lebih kuat. Tentu saja sumber dari semua kekuatannya berasal dari puluhan juta jiwa di belakangnya. Xiaoyan menembak mundur. Dia melihat kaisar klan pemakan jiwa mengangkat pedang pemakan jiwa di tangannya, dan kabut hitam yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah pedang pemakan jiwa di tangannya. Kaisar klan pemakan jiwa mengayunkan pedang pemakan jiwa yang melonjak dengan energi hitam di tangannya dan menebas lurus ke arah Xiaoyan. Garis hitam memanjang di sepanjang bilahnya hingga ratusan kaki dalam sekejap, dan kemudian terlihat bahwa udara hitam yang mengerikan itu langsung memotong apapun menjadi dua. Tubuh Xiaoyan juga tertusuk oleh energi hitam dalam sekejap. Garis darah muncul di tubuhnya dan kemudian darah menyembur keluar. Gabungan avatar dewa asli dan tubuh fisik Xiaoyan memiliki kekuatan fisik yang kuat, namun daging serta darahnya masih terkoyak oleh tebasan ini. Xiaoyan segera menstabilkan sosoknya. Luka di tubuhnya sangat mengejutkannya, tapi untungnya tubuh fisik yang kuat juga disertai dengan ketahanan yang kuat. Selama intinya tidak terluka, lukanya bisa sembuh dengan cepat hanya dengan beberapa tarikan napas. Apakah tubuh fisikmu kuat? Di depan pemakan jiwaku, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, itu tidak berguna. Kaisar klan pemakan jiwa mencibir perlahan. Xiaoyan melihat ke bawah pada luka di tubuhnya yang semuanya telah sembuh, dan ada juga udara hitam yang meluap dari atas bekas luka itu. Tebasan ini bukan karena betapa tajamnya, tetapi karena pemakan jiwa telah mengubah jiwa jahat menjadi pedang jiwa. Tebasan ini mengandung jiwa jahat kuat yang hanya dapat dimiliki oleh puluhan juta jiwa di belakangnya. Apakah ini kekuatan sebenarnya yang terkandung di dalam puluhan juta jiwa? Gumam Xiaoyan dengan mata sedikit menunduk. Kekuatan dahsyat yang ditampilkan oleh kaisar klan pemakan jiwa juga membuat Xiaoyan semakin tertarik. Setelah pukulan singkat ini, Xiaoyan tidak memiliki niat untuk mundur. Tetapi sebaliknya, semangat juangnya secara bertahap menjadi lebih kuat dengan kekuatan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Adapun Xiaoyan dan avatar dari dewa asli, keduanya masih bergabung menjadi satu. Setelah diserang oleh kaisar klan pemakan jiwa, Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju, dan setelah jeda, dia berubah menjadi pelangi lalu berkedip menuju ke kaisar klan pemakan jiwa. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, udara hitam bersiul. Xiaoyan juga melakukan bagiannya. Lautan api dan guntur meletus di tubuhnya, dan seluruh kegelapan kehampaan tampak terang di bawah nyala api Xiaoyan. Trik apapun yang kamu miliki, gunakan saja. Suara Xiaoyan keluar dan jatuh ke telinga kaisar klan pemakan jiwa. Kata-kata Xiaoyan tidak diragukan lagi telah menghinanya. Kalau begitu, aku akan memenuhi permintaan kasarmu. Kaisar klan pemakan jiwa segera mendengus dingin, dan pedang pemakan jiwa di tangannya berubah menjadi gumpalan udara hitam dan menghilang dalam kabut hitam. Pada saat yang sama, gerakan tangan kaisar klan pemakan jiwa berubah dengan cepat, dan segera sebuah bola hitam muncul di depannya. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung memasukkannya ke dalam bola hitam dengan pergumulan yang menyakitkan di wajahnya, dan terdengar suara gemuruh pecah. Kemudian dia membanting bola hitam itu ke dalam kehampaan. Bola hitam itu meledak seketika, dan dalam sekejap segala sesuatu di sekitarnya tampak tertutup lapisan kabut hitam. Pada saat ini, Xiaoyan melihat sekeliling lagi, dan pulau serta benua di bawahnya
tertutup kabut hitam. Pada saat berikutnya, apa yang memenuhi telinga Xiaoyan adalah jeritan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin melihat apakah tubuh fisikmu yang kuat dapat melawan domain jiwa jahat yang dibentuk oleh puluhan juta jiwaku. Sosok kaisar klan pemakan jiwa juga menghilang dan hanya suaranya yang halus yang dapat terdengar. Xiaoyan hanya merasa seluruh tubuhnya terbungkus es sesaat. Perasaan yang sangat dingin, seolah-olah Xiaoyan adalah matahari yang tenggelam ke bagian terdalam lautan. Meskipun dia memancarkan api, dia berada di jurang yang sangat dingin. Dan itu dengan paksa mencoba memadamkan api di tubuhnya. Di bawah kekuatan semacam ini, jika kekuatan fisik tidak cukup kuat, kemungkinan besar seseorang akan kehilangan kesadaran di bawah jiwa jahat yang sangat kuat. Tentu saja, kaisar klan pemakan jiwa jelas meremehkan Xiaoyan, dan Xiaoyan adalah matahari sungguhan, matahari yang bisa menghalau semua kegelapan. Domain jiwa jahat menarik. Aku hampir memahaminya. Kalau begitu selanjutnya, izinkan aku menunjukkan kepadamu bahwa jika kamu memiliki kegelapan absolut, maka aku memiliki cahaya absolut. Dua jenis api muncul secara bergantian dan rasa dingin di tubuhnya langsung menghilang. Terlihat sidik jari Xiaoyan berubah dengan cepat pada saat ini. Tetapi hanya merah, hitam, dan ungu yang muncul di telapak tangan Xiaoyan. Jelas, Xiaoyan ingin memadatkan Angry Buddha Lotus Flame, tetapi dia hanya menggunakan api abadi dan 10 api iblis mutlak. Tentu saja, tanpa partisipasi Bayan, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame akan sangat berkurang. Tetapi inilah yang diinginkan oleh Xiaoyan. Karena jika Angry Buddha Lotus Flame yang dipadatkan oleh 3 jantung api hati, Xiaoyan khawatir bahkan benua yang dibentuk oleh selusin pulau di bawahnya akan hancur menjadi abu dan berubah menjadi ketiadaan. Jika dihancurkan, maka Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengeksplorasi kekuatan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Jadi, Xiaoyan tidak ingin membunuh kaisar klan pemakan jiwa secara langsung. Lagi pula, dia membutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman langsung tentang kekuatan puluhan juta jiwa itu. Dan jika Xiaoyan harus memahami avatar kaisar klan pemakan jiwa ini sendiri, maka dia tidak punya banyak waktu untuk itu. Oleh karena itu, ingatan kaisar klan pemakan jiwa sangat penting bagi Xiaoyan. Angry Buddha Lotus Flame 2 warna muncul di telapak tangannya. Sesaat kemudian, ada aura penuh kekuatan destruktif menyebar dari teratai api. Xiaoyan dengan lembut mengangkat tangannya, dan Angry Buddha Lotus Flame melayang perlahan di dalam kegelapan kehampaan. Itu melayang setenang bunga teratai yang indah, tampaknya tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Tapi ini hanya di permukaan dan pada intinya mengandung kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan. Tanpa target, sambil mengambang di kehampaan, Xiaoyan dengan lembut menjungkil bibirnya dan memuntahkan karakter sederhana dari mulutnya. Kemudian terlihat Angry Buddha Lotus Flame 2 warna di ujung yang jauh tiba-tiba mandek, dan nyala api dari 2 warna berputar dengan cepat di dalamnya, seolah-olah saling berkejaran dalam lingkaran, dan akhirnya mereka bertabrakan selama perputaran yang sangat cepat. Teratai api membengkak hingga 10 kaki, 100 kaki dalam sekejap. Tetapi pada saat berikutnya, itu menyusut seukuran telapak tangan
semakin kecil dan semakin kecil, dan kemudian berubah menjadi titik cahaya, tiba-tiba berkedip lalu meledak. Cahaya api menghilangkan kegelapan dalam sekejap, dan segala sesuatu di sekitarnya termasuk ketiadaan terbalik. Adapun jiwa jahat yang kuat itu juga dikeluarkan di bawah api abadi dan dari 10 api iblis absolut. Lapisan lautan api terus menyebar, dan jiwa jahat kaisar klan pemakan jiwa juga sangat kuat. Biasanya lautan api Xiaoyan akan menyebar hingga ratusan kaki, tetapi kekuatan Angry Buddha Lotus Flame dibatasi oleh jiwa jahat dan kekuatannya ditekan. Namun di bawah nyala api yang tak berujung, jiwa jahat itu masih tidak tahan dengan nyala jantung api, dan itu sangat berpengaruh. Saat berikutnya, kabut hitam menghilang dan Xiaoyan memecahkan domain jiwa jahat dari kaisar klan pemakan jiwa. Mata kaisar klan pemakan jiwa tiba-tiba menjadi suram. Sementara itu, Xiaoyan menunjukkan senyuman, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kaisar klan pemakan jiwa memiliki lebih banyak jiwa daripada tubuh fisiknya sendiri saat ini, tetapi jelas bahwa kekuatannya telah sangat berpengaruh. Jika bukan karena ini, Xiaoyan tidak akan bisa melawannya di sini, dan dia bahkan tidak akan kehilangan keunggulannya. Jika kamu tidak mengambil avatarku, jiwaku akan menghancurkan langkah kedua dari keabadian kaisar hanya dengan telapak tangan. Kaisar klan pemakan jiwa menggertakkan giginya. Apa yang dia ambil sekarang hanyalah tubuh kaisar jiwa, dan ada celah besar di tubuh fisik itu. Meskipun ada puluhan juta jiwa saat ini, karena keterbatasan tubuh fisiknya, kaisar klan pemakan jiwa tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan dari begitu banyak jiwa dalam waktu singkat. Setelah beberapa pertarungan, Xiaoyan bahkan bisa merasakan bahwa kaisar klan pemakan jiwa telah membuat adegan besar. Tetapi kekuatan jiwa yang bisa dia gunakan sangat terbatas. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.